Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video bergabungnya 3 pemain keturunan akan menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. 3 pemain diaspora Indonesia yang telah memulai proses naturalisasi dan akan segera menjadi warga negara Indonesia supaya bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini, dan yang diharapkan pada bulan Maret nanti, pada tanggal 20 dan 25 Maret melawan Australia dan Bahrain, ketiga pemain ini bisa menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Dan menurut hemat saya teman-teman, langkah dari PSSI untuk menambah 3 pemain ke skuad timnas Indonesia bukan merupakan langkah yang salah, tapi menurut saya inilah langkah yang bijak agar timnas Indonesia punya yang namanya kedalaman skuad. Karena walaupun sekarang timnas Indonesia sudah punya banyak sekali pemain yang berkualitas dan kita tahu mayoritas bermain di Eropa, tapi timnas Indonesia belum punya yang namanya kedalaman skuad. Maka itu yang dipilih adalah penjaga gawang, bek kiri, dan juga gelandang bertahan. Nah, mungkin teman-teman bingung juga, kan sudah ada tuh Bung Martin Paes. Betul, Martin Paes is a very good goalkeeper. Luar biasa performanya sejauh ini di round 3. Walaupun lawan Jepang kemasukan 4 gol, tapi kalau bukan karena Martin Paes mungkin sudah kemasukan 8 gol. Jadi memang Martin Paes adalah penjaga gawang yang hebat. Tapi seandainya Martin Paes cedera, nah nggak ada pelapis yang kurang lebih lah permainannya itu seperti Martin Paes. Maka itu yang dipilih salah satu dari 3 pemain tambahan yang akan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia dalam waktu dekat ini adalah seorang penjaga gawang yang sudah lama bermain di Italia. Pernah bermain di Serie A, kemudian sekarang memang lagi bermain di Serie B, yaitu Emil Audero. Yang sebelumnya kita sama-sama tahu, berharap bisa dipanggil oleh timnas Italia yang pada saat itu dilatih oleh Roberto Mancini. Tapi sampai kemarin lah ya, kita katakan kemarin lah ya, belum ada panggilan bagi Emil Audero, sehingga sekarang ya dia memilih untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Dan saya pikir pada saat memang sekarang dia sudah bersedia membela timnas Indonesia, ya ada baiknya bagi kita untuk mendukunglah keputusan dia. Karena juga dia tentu sudah memahami bahwa sekarang timnas Indonesia punya peluang yang real. Jadi ini bukan peluang yang palsu, tapi peluang yang asli untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Karena sekarang kita tahu timnas kita jika bisa ya let's say mendapatkan 1 poin di kandang Australia kemudian menang lawan Bahrain, wah peluangnya kan lebih besar untuk bisa lolos langsung di round 3. Dan memang Emil juga paham tentunya dengan animo supporter timnas Indonesia yang begitu besar ya, sehingga ini juga dia melihat sebagai suatu bentuk support yang luar biasa. Dan saya pikir juga pemain-pemain lain yang sekarang sudah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia juga merasakan memang support yang luar biasa dari kita semua sebagai supporter. Dan saya pikir kita perlu mempertahankan support kita seperti ini. Ya kalau namanya kalah atau seri, ya ini kan pertandingan sepak bola. Jadi ya kalau kita berharap timnas Indonesia menang terus dan kita menuntut terus, ya agak fair juga. Tapi tentu kita perlu support terus, karena seperti yang selalu saya katakan bahwa peran atau tugas dari supporter itu adalah untuk mendukung, bukan untuk merusak mental dari para pemain. Karena saya baru baca nih ya, baru saja saya baca nih di akun sosial media saya bahwa Miss Hilgers dihujat karena timnya tersingkir dari Europa League. Buat apa juga kalian menghujat dia jika kalian termasuk salah satu di antara mereka yang menghujat Miss Hilgers? Buat apa? Kan itu kan dia tentu sudah berjuang bagi klubnya ya. Jadi saya pikir gak fair juga kalau dikit-dikit pemain timnas Indonesia yang gagal meraih kemenangan terus kalian hujat, gak boleh dong. Ya kalau mau puji juga jangan puji setinggi langit kemudian langsung kalian turunkan mental mereka dengan menghujat mereka, gak boleh juga. Yang penting kita stabil aja gitu, balance aja kita. Kalau pada saat mereka bermain baik kita apresiasi, kita puji ya. Tapi pada saat memang mereka gagal meraih kemenangan atau permainan mereka sedang menurun, karena wajar up and down itu performa, jangan kita hujat dong. Kan tetap mereka memberikan segalanya bagi timnas Indonesia. Padahal Miss Hilgers itu ya timnya itu gagal kan di level klub gitu. Ya kan, jadi jangan dihujat, jangan dirusak mental mereka. Walaupun saya yakin lah mental mereka sudah kuat. Dan saya pikir jangan pakai alasan.
karena mereka pemain sepak bola, mereka harus siap dihujat. Gak boleh. Emangnya Anda mau dihujat? Kan gak mau juga pasti, ya kan? Jadi kita jaga juga ya mulut kita dan juga jari-jari kita. Tapi kita perlu support para pemain dari timnas Indonesia dimanapun mereka bermain di level klub. Kevin Dix kita tahu sekarang timnya akan menghadapi Chelsea. Kan bangga kita ada pemain Indonesia yang akan bermain di Europa League nanti melawan Chelsea, salah satu klub besar di Inggris. Nah, tapi kembali lagi kepada Odero, ya ini menurut saya ini adalah pilihan yang benar nih. Karena Odero ini pengalamannya sudah tidak perlu diragukan. Sudah lama bermain di Italia, dan kita tahu bahwa dia adalah penjaga gawang yang bagus, walaupun ya dia sekarang sulit ya bermain di Serie A, tapi saya pikir tetaplah dia pemain yang bagus, karena sebelumnya juga Jadon Sancho kan pernah bermain di Serie B bersama Venezia, tapi kan naik. Jadi saya pikir ini adalah pilihan yang benar nih dari PSSI untuk bisa ada pelapis bagi Martin Paes, dan juga dengan hadirnya Emil, ini juga memberikan persaingan bagi Martin Paes bahwa dia performanya harus bagus terus, ya mau gak mau, karena ini yang namanya persaingan di dalam tim, dan tentu ini adalah persaingan yang sehat. Dan bagusnya juga Emil ini kan bermain di Italia ya. Kita tahu di Italia itu ya kiper-kiper itu biasa juga komunikasinya dengan back tuh bagus, karena mereka biasanya menjadi bagian dari pertahanan juga. Jadi itu juga yang bisa sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia jika nanti dia dipilih untuk bermain, karena belum tentu juga dia bisa mendapatkan tempat jika Martin Paes performanya bagus. Dan pemain kedua adalah Joey Pelupesi ya. Nah, ini adalah pemain yang bisa bermain di gelandang bertahan, bisa juga bermain sebagai holding midfielder. Nah, apa artinya holding midfielder? Holding midfielder itu adalah pemain yang bisa menyerap serangan dari para pemain tim lawan, tapi kemudian distribusi bolanya itu akurat. Nah, artinya dia adalah pemain yang bisa bermain dengan visi. Joey kalau nggak salah bermain di Belgia ya, kasta kedua ya, Lommel SK ya kalau nggak salah ya, tapi dia kapten timnya. Dan usianya juga sudah matang. Nah, ini kalau Joey ini dipasangkan dengan Tom Hay, dua pemain matang, nah ini bisa bagus lini tengah kita. Karena lini tengah kita ya kita tahu tidak punya kedalaman juga. Apalagi kalau Tom Hay ya sulit untuk bisa bermain selama 90 menit secara konsisten. Ya kan? Nggak ada pelapisnya juga. Jadi perlu juga pemain lain yang nanti bisa masuk. Seandainya juga Tom Hay tidak fit. Jadi memang sekarang PSSI coba untuk menambah kekuatan dari timnas Indonesia agar punya kedalaman skuad, agar mempertebal setiap lini dengan kekuatan yang memang diperlukan. Supaya nanti jika ada pemain yang mana tahu tidak bisa bermain, ada pemain lain yang bisa masuk yang kualitasnya tidak beda jauh. Nah, ini yang sangat penting teman-teman. Tapi kemudian ada juga Dean James. Nah, Dean James ini juga adalah pemain yang bagus. Dia bermain di divisi Go Ahead Eagles ya, dan dia adalah pemain inti. Dan saya melihat Dean James ini adalah pemain yang solid dalam bertahan. Tapi kita tahu di posisi sebelah kiri ada banyak sekali pemain. Ya kan, ada Shane Patinama, ada Kelvin Verdong, ada Nathan, ada juga Pratama Arhan, dan sekarang masuk Dean James. Bagus, pilihannya lebih banyak bagi Patrick Kluivert. Dan Verdong itu kan sebetulnya kan bisa bermain di pertahanan juga, walaupun dia jarang ya bermain sebagai center back lagi. Tapi kan bisa juga dia bermain sebagai center back. Jadi ini tambahan pilihan bagi Patrick Kluivert akan memudahkan dia nanti untuk bisa mengatur strateginya, untuk bisa tentunya melakukan pergantian pemain. Mungkin pada saat timnas Indonesia itu sulit untuk bisa menghadapi serangan dari para pemain tim lawan, atau juga mungkin sulit untuk bisa mengatur ritme permainan di atas lapangan. Jadi saya pikir ini adalah bagian dari strategi PSSI untuk menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Artinya, ya ini kalau feeling saya, bahwa nanti lawan Australia kemungkinan besar starting line-up-nya itu adalah full pemain-pemain yang bermain di Eropa. Dan saya pikir itu adalah memang pilihan yang tepat, karena Australia juga adalah tim yang sangat kuat. Kita tahu apalagi pada saat mereka bermain di kandang sendiri. Ya, tetap saja Australia adalah tim yang kuat dan mereka adalah tim yang fisikal. Meskipun banyak pemain dari Australia juga yang diberitakan kemungkinan akan absen. Nah, artinya ini adalah peluang bagi timnas kita. Dan 1 poin itu di Australia itu akan terasa seperti 3 poin. Karena Australia adalah tim yang jago kandang, walaupun mereka kalah lawan Bahrain, tapi itu pelatihnya kan beda. Ini pelatih yang baru ini fokus dalam memperkuat lini tengah dan lini pertahanan. Nah, ini akan sulit tentunya bagi timnas kita jika tidak punya pemain yang kuat di tengah dan di pertahanan. Maka itu dicari nih, pemain di tengah dan di pertahanan. Saya justru berharap Jairo yang bergabung, tapi katanya masih ada kekurangan dari proses administrasi atau lain hal lah ya. Jadi saya pikir kalau tadinya ada Jairo, wah, lebih mantap lagi nih timnas kita. Tapi saya pikir dengan Joey juga oke, pemain yang fisikal, pemain yang kuat ya dalam bertahan, dan pemain yang sudah syarat berpengalaman. Kalau nggak salah dia pernah bermain di Liga Inggris juga ya, lupa saya. Dia bela tim mana pada saat itu. Jadi saya pikir ya teman-teman, breaking news kemarin sore itu adalah suatu breaking news yang memang memberikan kabar baik ya bagi kita semua, karena tentulah kita berharap bahwa dengan menambahnya
pemain-pemain yang bermain di Eropa, tentu itulah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi timnas kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan saya pikir dengan materi pemain yang istimewa sekarang ini, ya ini adalah momen bagi Patrick Kluivert dan asisten pelatih lainnya untuk bisa meracik strategi yang pas agar timnas kita kalau memang nggak bisa lolos ke Piala Dunia di round 3 nggak masalah, tapi masih di round 4. Nah, artinya harus fokus juga. Kalau memang round 3 nggak bisa, ya coba cari tuh slot untuk ke round 4. Karena round 4 seharusnya lawan-lawannya tidak sekuat seperti di round 3. Apalagi nih round 3 ini kan timnas Indonesia berada di grup yang maha berat. Nih bukan grup neraka, tapi grup neraka banget nih. Ada Australia, ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Bahrain, kuda hitam, ada China juga. Ini nggak gampang. Tapi so far so good. Bener kan?